Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan kitab Tarikhul Hawadits yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita telah sampai kepada nasy'atuhu, pertumbuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasya'a, tumbuh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatiman, dalam keadaan yatim. Karena mata waliduhu, meninggal siapa ayah beliau, wa huwa hamlun, sedangkan Nabi masih berada di dalam kandungan. Wa kafalahu, dan merawat Nabi siapa jadduhu Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad SAW ini termasuk orang yang tumbuh tanpa ayah, karena ketika beliau masih dalam kandungan, ayah beliau sudah meninggal dunia. Hal itu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah dapati kamu dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian Allah memberikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada, kemudian Allah dapati kamu dalam keadaan bingung, dhallan, bingung, fahada, bingung daripada syariat, kemudian Allah memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kemudian Allah dapati kamu dalam keadaan ail, yaitu fakir, fa'aghna, kemudian Allah memberikan kecukupan. Wa fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim jangan berbuat zalim, karena Nabi SAW sendiri pun adalah anak yatim. Walamma balagha, dan tatkala balagha, telah sampai siapa Nabi Muhammad SAW sitta sinin, telah mencapai usia 6 tahun, kharajat bihi ummuhu ilal madinatil munawwarah, maka keluar bihi, dengan membawa Nabi siapa ummuhu, ibundanya Nabi keluar ke Madinah dengan membawa Nabi. Wa ma'aha, dan bersama ibunda Nabi siapa Ummu Aiman, yang mana Ummu Aiman ini barakatul Habasyiyah, keberkahan Habasyih. Tahdunuhu, yang mana Ummu Aiman ini merawat Nabi. Keperluannya apa? Ibunda Nabi datang ke Madinah, tazuru akhwalahu, yaitu beliau mengunjungi paman-paman Nabi dari arah ibu, min Bani Najjar, daripada Bani Najjar. Fa'aqamat bihi indahum syahron, kemudian ibundanya Nabi tinggal bihi, bersama Nabi, indahum, di tengah-tengah Bani Najjar, syahron, selama 1 bulan. Tsumma raja'at bihi, kemudian raja'at, ibunda Nabi kembali, bihi, dengan membawa Nabi, famaridat fit thariq, kemudian di jalan menuju pulang, maka ibunda Nabi ini sakit, famatat wa tufinat bil abwa, kemudian meninggal, watufinat, dan dikebumikan bil abwa, di daerah yang namanya Abwa. Farajaat bihi, karena ibundanya Nabi meninggal, farajaat bihi, maka kembali bihi, dengan Nabi siapa Ummu Aiman, hadinatuhu, yang mana beliau ini adalah orang yang merawat Nabi. Kembali ila Makkah ila jaddihi Abdul Muthalib, yaitu kembali ke Makkah kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Wakil, dan ada yang mengatakan bahwasannya inna ummahu, bahwasannya ibunda Nabi itu humilat, dibawa
ba'da dzalika, setelah itu dibawa ila Makkah, dibawa ke Makkah, fatu finat biha, kemudian dikebumikan di Mekah. Jadi ada yang mengatakan dikebumikan di daerah Abwa, ada yang mengatakan dikebumikan di Mekah. Hakadzalika, telah menceritakan qil tersebut siapa? Ibnul Jauzi, yaitu Ibnul Jauzi fil Wafa, di dalam kitab Al-Wafa. Tsumma tuwfiya jadduhu wa umruhu thamanuna sinin. Kemudian tuwfiya jadduhu, meninggal dunia siapa? Jadduhu, kakek beliau. Wa umruhu, sedangkan umurnya Nabi itu thamanu sinina, yaitu 8 tahun. Fakafalahu, kemudian merawat Nabi siapa? Ammuhu, paman beliau, yaitu Abu Thalibin. Abu Thalib merawat Nabi biwasiatin min jaddihi, dengan memperoleh wasiat daripada kakeknya. Wa ammuhu, dan adalah ammuhu, paman beliau, paman Nabi, yaitu Abu Thalib, huwa syaqiqu abihi Abdillah. Beliau adalah syaqik, yaitu saudara kandung ayahanda beliau, yaitu Abdullah. Fasara Abu Thalib wal hamilah min a'daihi, maka menjadilah Abu Thalib, beliau adalah orang yang melindungi Nabi, min a'daihi, daripada musuh-musuh Nabi. Asyaghuf, dan beliau adalah orang yang sangat cinta alaihi, kepada Nabi. Wa kana Abu Thalib faqiran, dan adalah Abu Thalib itu dulunya faqiran, adalah seorang fakir. Sebelum merawat Nabi, beliau ini adalah seorang fakir. Fa'athra, kemudian dia menjadi kaya. Wa kathura maluhu, dan menjadi banyak hartanya. Bi barokati kafalatihi, dengan sebab keberkahan merawatnya Abu Thalib lil Mustafa, kepada orang yang dipilih oleh Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini dari kecil sudah membawa keberkahan kepada siapa saja yang mengasuh beliau. Diceritakan kemarin bahwasannya ibu susuan beliau, yaitu Halimah Sa'diyah, beliau ini sebelum merawat Nabi, menimpa kepada desa beliau, yaitu paceklik panjang, pohon-pohon enggak tumbuh, susu-susu daripada hewan ternak tidak mengeluarkan susu. Akan tapi setelah beliau merawat Nabi, maka susu Halimah Sa'diyah sendiri pun melimpah, bahkan pohon-pohon mulai menghijau dan susu-susu hewan ternak penuh dengan susu. Begitu juga Abu Thalib ini, paman beliau, sebelum merawat Nabi, beliau adalah seorang yang fakir. Akan tetapi setelah merawat Nabi, Abu Thalib menjadi kaya dan hartanya ini banyak. Jadi Nabi ini senantiasa memberikan keberkahan. Walamma balagha tsnatai asyrata sanatan, dan tatkala Nabi mencapai usia 12 tahun, kharaja ma'a ammihi, Nabi keluar ma'a ammihi, bersama paman beliau, yaitu Abi Thalib, ila Syam, keluar menuju Syam. Walakinna ammahu, akan tetapi paman beliau, raddahu, mengembalikan Nabi, khaufan alaihi, karena khawatir ke atas Nabi, minal Yahud, daripada kejahatan orang-orang Yahud. Lamma khawafahu, tatkala memberi peringatan kepada Abu Thalib, minha, daripada Yahudi. Siapa? Ar-Rahib Bahira, yaitu seorang pendeta Bahira. Karena tatkala Bahira ini bertemu dengan Abu Thalib, dia ini bertanya, apa hubunganmu dengan anak ini?
Maka Abu Thalib menjawab, ini adalah anakku. Maka Bahira menjawab, tidak boleh tidak, ayah anak ini adalah sudah meninggal. Maka Abu Thalib baru mengaku, iya benar, ayah ini sudah meninggal, dia adalah keponakanku. Maka kemudian Bahira berkata, anak ini kalau dewasa nanti ini adalah calon nabi. Kalau orang Yahudi tahu, maka mereka akan memberikan bahaya kepada anak ini. Maka setelah itu Abu Thalib bersegera membawa Nabi pulang. Thumma kharaja marratan thaniyatan ila Syam. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.